ketemu lagi dengan Miss Novita di Sekolah Minggu Moan. Nah, hari ini siapa yang sudah mandi atau jangan-jangan belum ya? Tapi Miss Novita yakin semua anak-anak yang ikut sekolah minggu pasti sudah mandi dan sudah pakai baju yang rapi, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk saat yang indah ini, di mana kami masih bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah meskipun masih online ya Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Miss Novita mau tanya teman-teman, siapa sih yang nomor 1 di hidup teman-teman? Apakah itu Superman, Iron Man, Spiderman, atau jangan-jangan games ya yang jadi nomor 1-nya di hidup teman-teman? Kalau seandainya begitu, wah saatnya kita merubah siapa yang nomor 1 dalam hidup kita. Nah, karena itu yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Music! Masih ingat lagunya? Yuk sama-sama kita buat gerakannya ya. Jesus, you're my number one, my leader and my friends. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drive my car. Without your love, I will not get far. Jesus, let me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Yuk sekali lagi. Jesus, you're my number one, my leader and my friends. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, take me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Yeay! Nah, sekarang teman-teman, siapa yang nomor 1 di hidupnya teman-teman? Iya, Tuhan Yesus. Good job! Nah, teman-teman, sekarang kira-kira ya, Tuhan itu sanggup gak sih memelihara hidup kita? Apa? Oh, nah kalau semua teman-teman yakin kalau Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
ada di zaman dulu, sekarang, ataupun nanti ke depannya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu sanggup untuk memelihara hidup kita. Nah, sekarang teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu lagu lagi. Ayo teman-teman, siapkan hati teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. 我要向高山起舞，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山起舞，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。Sekali lagi ya. 我要向高山起舞，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山起舞，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路. Kita ulang dari pertama ya dengan sikap berdoa. 我要向高山起舞，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山起舞，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，我的帮助从造天地的耶和华而来。 Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GMI Muen bersama dengan Lause Mary. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul kembali di dalam ibadah online kali ini. Tuhan pimpin baik kami yang mendengarkan maupun Lause kami yang bercerita ya Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause akan cerita ilustrasi ya. Nah, cerita ilustrasi ini begini ceritanya. Suatu hari, seorang ayah berjanji kepada kedua putrinya ya. Dua putrinya namanya Vera dan satu lagi namanya Lily. Nah, ia berkata kepada mereka, anak-anak, bulan depan kalau kalian sudah lulus dalam ujian, maka kita sekeluarga akan pergi ke pantai selama 4 hari. Nah, tanggapan anaknya berbeda ya. Tanggapan Vera dan Lily sangat berlainan. Vera, anak yang sulung, menjawab dengan muka yang muram. Ah, Papa, pasti tidak akan jadi. Mama lagi sakit kepala dan Lily pasti tidak akan lulus dalam pelajarannya ya. Saya yakin kita pasti nggak jadi pergi, Pak. Tetapi Lily berkata kepada ayahnya, aduh, Papa, menyenangkan sekali ya. Saya akan sungguh berusaha untuk lulus dalam ujian kali ini. Kita dapat doakan juga supaya Mama cepat sehat dan kita semua akan senang di pantai. Nah, menurut adik-adik, bagaimana perasaan ayah mendengar kata-kata Vera ya? Bagaimana juga perasaannya sangat
saat mendengar kata-kata Lili. Saat seorang ayah menjanjikan sesuatu, ia akan senang kalau anak-anaknya percaya kepadanya ya. Begitu juga dengan Bapa kita di surga, kalau ia berjanji sesuatu, kita dapat mempercayainya. Lebih percaya lagi daripada kepada ayah kita sendiri ya. Nah, tidak mudah untuk percaya jika kita tidak melihatnya, terutama jika kita menghadapi keadaan yang sulit ya. Tetapi Tuhan mengharap kita percaya akan janji-janjinya. Ingat apa yang terjadi saat Yosafat dan bangsanya berdoa, mereka berpuasa pada saat orang Amon dan Moab menyerang mereka ya. Tuhan memberi janji melalui Ahasiel ya. Raja dan rakyatnya percaya tanpa melihat terlebih dahulu ya, dan Tuhan menggenapi janjinya. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang sebuah janji lain yang diucapkan oleh seorang nabi kepada raja ya. Tetapi ada orang yang tidak mau mempercayainya. Kita akan mendengar apa yang terjadi pada orang ini ya. Nah, kerajaan Aram terletak di sebelah utara kerajaan Israel ya. Rajanya bernama Ben-Hadad. Nah, sudah lama Raja Ben-Hadad ini ingin menyerang Israel dan menaklukkannya. Sewaktu-waktu dilepaskannya sekelompok pasukannya ya untuk menyerang tempat-tempat yang berlainan untuk mengganggu keamanan negeri tersebut ya. Tetapi setiap kali Tuhan memberitahukan kedatangan sekelompok orang Aram itu kepada Nabi Elisa ya, dan Nabi Elisa memberitahukan kepada Raja Yoram sehingga musuh tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tetapi Raja Ben-Hadad belum menghentikan rencananya untuk mengalahkan negeri Israel ya. Ia pun mengubah cara berperangnya ya. Ia tidak menyerang dengan kelompok kecil, melainkan ia mengumpulkan seluruh pasukannya memasuki kerajaan utara negeri Israel ya, dan langsung menuju ke kota Samaria. Nah, begitu besar jumlah tentaranya ya. Tentaranya jumlahnya begitu besar sehingga mereka dapat mengelilingi kota Samaria ya. Tetapi tidak ada orang yang dapat keluar dari kota itu dan tidak ada yang dapat masuk ya. Itu berarti bahwa petani-petani dari kebun sekitar Samaria tidak bisa masuk untuk menjual sayuran dan daging di pasar kota. Keadaan sangat sulit ya. Nah, untuk beberapa minggu orang Samaria hidup dari makanan yang mereka simpan ya. Tetapi harga jual makanan yang dijual di toko juga semakin naik, semakin lama semakin tinggi ya. Sesudah beberapa minggu, harga segenggam tepung ya, bahkan harga segenggam tepung pun sudah sangat mahal, sehingga orang-orang kaya raya yang hanya dapat membeli barang-barang tersebut. Yang lain ada yang masak daun ya, tetapi akhirnya daun yang dapat dimasak pun tinggal sedikit sekali. Nah, semua binatang yang berada di kota semua sudah disembeli ya. Sampai binatang-binatang juga disembeli untuk dimakan ya. Nah, sampai akhirnya tidak ada lagi yang dapat dimakan. Ada yang sudah mati karena kelaparan. Nah, bukan main hebatnya penderitaan orang Samaria. Nah, di luar kota ya, orang Aram menunggu dengan sabar. Mereka tahu bahwa tidak begitu lama lagi penghuni Samaria yang kelaparan pasti akan membuka pintu gerbang dan mengakui kekalahan mereka ya. Raja Yoram menyelidiki keadaan rakyatnya ya di dalam istana. Raja Yoram duduk dengan putus asa ya. Ia selalu mendengar laporan tentang kesengsaraan orang Samaria ya. Meskipun raja sendiri masih bisa ada makanan ya, raja masih bisa makan baik ya setiap hari. Pada suatu hari, raja meninggalkan istananya. Ia ingin melihat keadaan rakyatnya ya, dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana keadaan rakyatnya selama ini ya. Kemudian, raja memanggil seorang perwira untuk menemaninya. Nah, mereka memanjat tembok kota ya, mereka memanjat tembok kota dan berjalan di atasnya. Waktu mereka melihat keluar, mereka melihat pasukan tentara Aram mengelilingi kota Samaria ya. Mereka melihat ke dalam dan mendengar keadaan rakyatnya yang menderita ya.
Waktu rakyat melihat raja, mereka berjalan di atas tembok kota, mereka berseru minta tolong minta tolong kepada raja. Sudah lama mereka tidak diajar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh rakyat Yehuda. Mereka hanya berharap kepada raja mereka. Tetapi raja sendiri tidak dapat menolong Raja juga merasa putus asa Rajanya juga merasa putus asa dan merasa marah Ia tidak mau mengakui bahwa ia telah melalaikan perintah Tuhan, dan penderitaan ini adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Oleh sebab itu ia terus mempersalahkan Nabi Elisa. Mengapa ia terus mempersalahkan Nabi Elisa Karena ia belum membuat mujizat seperti dulu Raja lupa bahwa Elisa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Dari diri Nabi Elisa dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia harus menunggu petunjuk daripada Tuhan Tetapi sampai sekarang Tuhan belum lagi berbicara. Oleh sebab itu di dalam kemarahannya Raja Yoram memutuskan bahwa Nabi Elisa harus mati. Segera ia memerintahkan seorang utusan untuk pergi dan membunuh Nabi Elisa. Nah, si Nabi Elisa ikut menderita kelaparan seperti rakyat yang lainnya, tetapi ia tidak marah terhadap Tuhan, melainkan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan dan menantikan pertolongan yang daripada Tuhan Nabi Elisa yakin di dalam hatinya bahwa Tuhan pasti akan menolong lagi. Oleh sebab itu rumahnya menjadi tempat berdoa dan tempat kekuatan Tua-tua kota Samaria sering berkumpul di sana dan dikuatkan oleh Nabi Elisa. Nah, sekarang utusan raja pergi ke rumahnya untuk mau membunuh Elisa Sekali lagi Elisa duduk dikelilingi oleh tua-tua kota Samaria Tuhan sudah memberitahukan kepadanya tentang rencana Raja Yoram. Ia berkata kepada tua-tua itu, sebentar lagi ada pesuruh yang datang yang diutus oleh raja untuk memenggal kepalaku. Nah, awaslah katanya segeralah tutup pintu supaya mereka tidak bisa masuk. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Segera setelah tua-tua itu menutup pintu, mereka mendengar suara langkah utusan itu Tetapi utusan itu tidak dapat masuk karena pintu ditahan dari dalam. Lalu Elisa berkata lagi, aku mendengar bunyi langkah tuan raja di belakangnya Raja Yoram ikut juga Ya betul, raja serta perwiranya mengetuk pintu rumah Elisa Sekarang pintu harus dibukakan agar raja bisa masuk. Mukanya pucat dan pakaian indahnya terkoyak Dengan rasa yang putus asa, Raja Yoram berseru kepada Nabi Elisa. Katanya, malah petaka ini datang dari Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan? Nah, betapa salah perkataan raja itu. Meskipun Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi, tetapi Tuhan masih bersedia menolong umatnya Tuhan menantikan bangsa Israel berseru kepadanya dalam imannya. Tuhan menantikan Raja Yoram sendiri untuk bertobat dan minta pertolongan yang daripada Tuhan Sementara Elisa mendengarkan raja, tiba-tiba ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya dalam hatinya Tuhan mengatakan kata-kata penghiburan dan menyampaikan janji Sekarang Elisa bisa menyampaikan pesan yang benar kepada raja. Beginilah firman Tuhan. Katanya besok kira-kira waktu itu juga akan dijual tepung dan gandum yang terbaik dengan harga yang murah. Raja kemudian terdiam dengan heran Besok semua orang ini akan membeli makanan dengan harga murah. Tetapi perwiranya yang menemani raja mengejek firman Tuhan dan berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu dapat terjadi? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan memakan sesuatu pun daripadanya. Jawab Nabi Elisa kepadanya Nah, pada sore hari di waktu yang sama,
ada 4 orang yang sakit kusta ya. Ada 4 orang yang sakit kusta duduk di depan pintu gerbang kota Samaria. Karena penyakit mereka, mereka dibuang ya. Mereka dibuang dari rumah mereka dan mereka kelaparan. Mereka juga kelaparan seperti yang lainnya ya. Sudah lama anggota keluarga mereka tidak membawa makanan kepada mereka ya. Mereka berkata seorang dengan yang lain, kalau kita di sini, kita juga akan mati kelaparan ya. Lebih baik kita pergi saja kepada tentara Aram. Mungkin mereka dapat memberi kepada kita sedikit makanan ya. Dan jika mereka membunuh kita, itu pun lebih baik daripada kita mati di kota ini karena kelaparan. Nah, sesudah matahari terbenam, mereka mendekati perkemahan orang Aram ya. Nah, mereka sangat keheranan mendapati semua kemah kosong. Tidak kelihatan satu orang pun ya. Apa yang terjadi? Tuhan sudah mengejutkan tentara-tentara Aram ya. Tuhan membuat mereka mendengar bunyi kereta-kereta dan kuda-kuda. Mereka mengira Raja Yoram sudah mendapat pertolongan dari bangsa-bangsa lainnya dan keluar untuk menyerang mereka. Oleh karena itu tentara Aram melarikan diri ya. Tentara Aram melarikan diri ketakutan. Mereka meninggalkan semua kuda-kuda dan semua barang-barang mereka. Nah, 4 orang yang sakit kusta itu tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka berjalan dari satu kemah ke kemah yang lainnya. Di mana-mana banyak makanan, banyak minuman, dan mereka kemudian makan. Mereka minum sampai kenyang ya. Kemudian mereka mengambil emas dan perak dan pakaian-pakaian yang indah ya. Mereka pergi menyembunyikannya di dalam tanah. Mereka korek-korek tanah, sembunyikannya. Tetapi ada satu orang yang di antara mereka ya berkata, saudara-saudara, perbuatan kita ini sebenarnya tidak baik. Hari ini adalah kabar baik ya. Tetapi kita diam saja, itu tidak boleh ya. Marilah kita pergi kepada raja ya dan memberitahukan kepada raja. Nah, kemudian mereka akhirnya pergi dan berseru di pintu gerbang kota ya. Kata mereka, kami baru saja masuk ke tempat perkemahan tentara Aram. Mereka sudah pergi. Hanya ada kuda dan keledai dan semua makanan mereka masih di sana. Banyak makanan, banyak minuman. Mereka tentara Aram tinggalkan di sana ya. Nah, kemudian para penunggu pintu gerbang memberitahukan hal tersebut kepada raja ya. Kepada raja di istana. Tetapi raja percaya nggak? Raja tidak percaya ya. Raja belum percaya. Katanya mungkin orang Aram itu hanya membuat tipu muslihat. Mungkin mereka mundur dan menanti orang-orang keluar dari kotanya. Baru kemudian mereka datang untuk menyerang ya. Oleh sebab itu, raja menyuruh beberapa orang yang ia percaya untuk naik kuda dan mencari orang Aram. Untung masih ada 5 ekor kuda ya yang belum disembeli dan dimakan. Mereka pergi sampai ke sungai Yordan dan heran akan apa yang mereka lihat ya. Pakaian-pakaian dan sisa-sisa makanan berlebihan bertebaran sepanjang jalan yang dilalui oleh orang Aram ya. Pada waktu mereka melarikan diri, mereka melemparkannya begitu saja. Tetapi mereka tidak lagi melihat orang Aram. Kemudian pulanglah utusan-utusan itu dan melaporkan pada raja apa yang mereka temukan ya. Sekarang pintu gerbang kota dibuka dan keluarlah penduduk kota itu ke perkemahan orang Aram. Mereka merampok perkemahan tentara mencari makanannya. Mereka mengambil kantung tepung, ada gandum yang baik dan menjualnya kepada mereka yang belum bisa keluar ke perkemahan musuh dengan harga yang murah. Dengan demikian nubuat Nabi Elisa digenapi ya. Tetapi Nabi telah menubuatkan hal yang lain untuk perwira yang tadi ya, yang meragukan firman Tuhan ya. Apa yang terjadi kepadanya? Raja memerintahkan kepada dia untuk berdiri di pintu gerbang ya, di pintu gerbang kota untuk mengatur keluar masuknya penduduk kota ya. Kemudian mereka jatuh menimpa satu sama lain ya, karena banyaknya orang jatuh menimpa satu sama lain. Perwira itu kemudian terseret ya, terseret jatuh, kemudian terinjak-injak orang banyak ya, sampai mati. Ia melihat orang-orang kembali dari perkemahan musuh dengan kantung gandum yang penuh
dan tepung ya, tetapi ia sendiri tidak memakannya. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ya. Dari cerita Alkitab ini kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan orang Samaria menderita karena ia ingin merendahkan hati raja ya, bukan untuk menghancurkan kota dan rakyatnya. Tuhan ingin raja dan rakyatnya bertobat dan mencari pertolongan daripada Tuhan ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Itu sebabnya kalimat yang terakhir yang diucapkan raja itu tidak benar ya. Meskipun Tuhan mengizinkan hal yang buruk itu terjadi, ia akan menolong jika kita memohon dengan rendah hati ya. Kita sama-sama buka Alkitab, kita akan hafal nats ayat hafalannya dari Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita ulangi sama-sama lagi ya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar setiap kami ya Bapa selalu berseru dan selalu berharap kepada Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, seruan dan doa kami Engkau pasti akan mendengarnya ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GMI MUN di minggu berikutnya. Halo teman-teman semua. Wah, sudah selesai ibadah ya? Sudah selesai bernyanyi? Sudah selesai juga mendengarkan cerita. Nah, kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di description box dan juga tersedia di barcode di samping. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.